Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahun Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'ina ila yaumiddin. Summarna baina wa mahadin wa jaddi wa jadil asran fusila wa nurul syarihin wa malaikatil muqarrabin khususan mu'alibatil kitab wa khususan iqadar salihah wa sabil hajah syulul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Samarahil kubur minal mu'minin wal muslimat min masyaikhil arabiyah khususan ila baina wa baikum syulul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimahullah ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah ta'ala, yang telepon kembali ke rahmatullah diterima Allah ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani qawlina radina billahi rabbil bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil qamati qiblata. Allahumma akrimna من كامل الفهم أخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحسن المرسلين ويحمل الملائكة المقربين إلهنا تمسدنا والتقى مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة رب العالمين. بسم الله الحمد لله شكر الله ونصر رسول الله وعلى وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Al-Mukarraman para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surah dan Surah dan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukurillah, malam ini giliran saya bersua kembali dengan sekalian untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, karena kita masih diberi kesempatan oleh menambahkan investment, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambahkan investment kita melalui taklim berpanduan kitab Al-Hikam. Dan di akhir nanti sedikit saya akan tambahkan, yaitu dengan amalan bulan Dzulhijjah, insyaallah. Baik, kita buka dulu pengajian kita Al-Hikam. Terakhir buka surat 149. 114. 141. 144. Baik, 144 tajuk baru ya. Baik, tajuknya adalah jangan menuntut Tuhan, tetapi tuntutlah kekurangan-kekuranganmu. Mata ja'alaka fi dhahiri mumtasilan li amrih wa razaka fil batin al-istislam li qahri faqad adamal minnata alaika. Artinya lebih kurang, apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Allah telah memberi kepadamu sebesar-besar nikmat kurnianya. Masya Allah. Sebesar-besar nikmat kurnia Allah kepada hambanya ialah jika Allah telah memberi taufik hidayah kepada hamba untuk melakukan segala perintah, kemudian ditambah dengan kekuatan menyerah tawakal kepada Allah dalam batinnya atau dalam hatinya. Sebab seorang dengan dua nikmat lahir batin itu telah mencapai keperluan dunia dan akhirat sekaligus. Subhanallah. Jadi kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala sekalian. Secara zahir
kita telah melakukan perintah-perintah Allah. Dari rukun Islam kita lakukan semua dengan jujur, dengan betul-betul tanpa ada tekanan apa-apa, rasanya enjoy, santai dan sebagainya. Dan hatinya tidak menuntut apa-apa. Hatinya tawakal, penyerahan mutlak kepada Allah. Ini bermakna secara zahir dan batin kita sudah mencapai kebahagiaan ini. Subhanallah, luar biasa. Kadang-kadang ada orang untuk melakukan ibadah saja bercinta, Tuhan. Beratnya bukan main. Bahkan ada kadang orang mendengar azan pun sudah marah, Tuhan sekalian. Sudah tak enak. Perintah zakat pun marah, perintah haji pun marah. Itu baru perintah, belum menjalankan. Ada orang semacam itu. Atau tatkala melakukan tapi hatinya itu seolah-olah dia mau nego dengan Allah, mau negosiasi dengan Allah, tawar-menawar dengan Allah. Ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat, sudah haji, sekarang kau berikan akulah surga, beri aku kekayaan. Nah, seolah-olah apa yang kita lakukan ini begitu bernilai di sisi Allah. Padahal Tuhan sekalian, kalau tuan-tuan belunat sekalipun, degil sekalipun, tidak usah sholat sekalipun, berlaku apa saja Allah tak kisah pun. Ataupun kita ibadah taat begitu bagus, Allah juga tak kisah. Karena kalau kita melakukan kebaikan, baliknya juga kepada kita. Kalau kita melakukan kejahatan juga kepada kita. Allah tak perlu apa-apa. Jadi jangan pernah tuan-tuan merasa kalau sudah melakukan taat itu seolah-olah Tuhan sudah mempunyai satu kehebatan yang harus ditawarkan pada Allah. Tidak perlu. Jadi di sini diajarkan tatkala jasmani kita melakukan ibadah dengan tenang, dengan rileks, dengan enjoy, dengan tanpa tekanan, dan batinnya tidak menuntut apa-apa, bermakna tuan dan puan kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Tahniah bagi tuan-tuan dan puan yang sudah begitu. Kalau belum, ya kita berusaha untuk mencapai hal yang dipingin ini, karena ini bukan mustahil untuk dicapai dari siapapun juga. Baik, kita teruskan. Sebab manusia hanya diperintah supaya beribadah dengan tulus ikhlas menuju kepada Allah. Tentang segala kepentingan hajatnya sudah dicukupi oleh Allah, maka tidak usah menurutkan hawa nafsu yang tidak pernah puas. Ada pernah ini diangkat dalam cerita Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ada seorang yang sudah beribadah Tuhan 70 tahun. Allah perintah pada malaikat Jibril untuk turun dan memberitahu kepada hamba ini, abid yang ibadah ini, untuk menguji keimanannya. Dengan mengatakan, Jibril baik beritahu pada abid ini, walaupun sudah 70 tahun beribadah, belum tentu masuk surga. Baik, turun malaikat dan mengatakan, Pak Cik, walaupun Pak Cik sujud kepada Allah 70 tahun lamanya, itu belum tentu menjamin masuk surga. Apa jawabnya abid tadi? Sangat mengejutkan Tuhan sekalian. Apa kata beliau? Tuhan, karena waktu itu yang datang malaikat berbentuk manusia. Tuhan, bagi saya masuk surga atau neraka bukan urusan saya. Saya hanya diperintah Allah, diperintah Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Saya beribadah sajalah, masuk surga kan neraka bukan urusanku, tak kisah. Malaikat itu balik. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa jawaban hambamu itu. Apa jawab Allah ya malaikat? Persaksikanlah apabila hambaku tidak pernah berpaling daripadaku, aku juga tidak berpaling daripadanya. Dan saksikanlah aku ampunkan seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan surga. Nah, ini satu contoh yang terbaik. Rujukannya dan kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mari kita mencoba. Kewajiban kita mengabdi, kewajiban kita ibadah
Sebagian firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ibadah sajalah. Jangan intervensi, jangan campur urusan Allah. Nak surga ke neraka bukan urusan kita. Yang penting mengabdi seperti hamba tadi. Nah, kembali pada tadi, tatkala kita sudah tidak berpaling, kita secara jasmani sujud, rohani serah pada Allah, ya sudah. Nah, dapat apa nanti apa bagaimana bukan urusan kita. Kewajiban kita bekerja semaksimal mungkin, berdoa dan bertawakal. Full stop. Tentang sukses ke gagal ke menang ke kalah, untung dan rugi itu bukan kerja manusia. Baik, kita teruskan. Makalah 121. Laisa kullu ma in thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Masya Allah, ringkas tapi padat. Bukan semua orang yang telah nampak terang kekeramatannya itu berarti telah sempurna pembersihannya dari penyakit-penyakit hawa nafsu atau penyaringannya, yakni dalam kalangan atau golongan para wali. Jadi tuan sekalian, kalau katakan sudah nampak keramat, bisa berjalan di atas air, bisa lompat, bisa terbang, seolah begitulah ya. Ini bukan indikator, bukan indikator, bukan indikasi bahwa dia tuh orang yang hebat, orang yang mesti diterima oleh Allah. Belum tentu, teman-teman sekalian. Dan kita juga sebagai penonton ini jangan taksub apabila ada orang bisa ini bisa itu, terus akhirnya kita mengkultus, kita memuja-muji orang. Nggak bisa. Yang puji hanya Allah, bukan manusia. Sekarang aja kita nampak dia hebat. Nanti tatkala dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat duit banyak, dapat istri yang cantik, populer dan glamour, apa masih tetap juga taat? Belum tentu. Atau sebaliknya, tatkala dia jadi miskin, jatuh melarat, paralyzed, apa juga masih ibadah kepada Allah? Juga belum tentu. Jadi tatkala kita melihat orang seolah-olah sudah punya keramat dan sebagainya, itu bukan satu indikator bahwa dia itu sudah luar biasa, sudah diterima oleh Allah. Belum tentu, ya, belum bebas daripada penyakit-penyakit hawa nafsu, masih ada iri, dengki. Mungkin secara ibadah kita lihat, wah sholatnya hebat, jubahnya besar, wah penampilannya luar biasa, sudah pergi haji, zakat dan sebagainya, tapi jiwanya masih iri, dengki, masih menghina temannya sendiri, masih merasa paling suci, paling hebat, sombong, tamak, dengki. Hati-hati sekalian, belum tentu. Jadi kita diajar luar biasa oleh Al-Ustaz Ibnu Athaillah ini, supaya kita jangan mudah menjas orang, jangan mudah memutuskan orang begini. Nanti dulu, ini bukan urusan kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu di antara sebab kenapa disuruh menjauhi anaknya, karena beliau pernah lose control. Saya ulang balik cerita ini karena ada relevan. Coba bayangkan buat sekalian, tatkala Nabi Ibrahim kasyaf berdoa itu sekalian, dia nampak katakan orang salam banyak melakukan dosa, ya Allah hancurkan. Tengok orang negeri 9 sana banyak melakukan dosa, hancurkan ya Allah. Dan orang Sungai Buloh sana, ya Allah banyak dosa, hancurkan ya Allah. Tengok orang Kuala Selangor banyak melakukan dosa, hancurkan ya Allah. Semua dihancurkan. Tidak lama Jibril turun diutus Allah Ta'ala dengan mengatakan, ya Ibrahim, kamu adalah salah satu hamba Allah yang dapat kota doa mustajab, yakni kalau berdoa mesti dikabulkan. Tapi kenapa kamu menghancurkan hamba Allah? Wah, dia kurang hajar, melakukan dosa dalam maksiat, hancurkan. Nanti dulu, kata Allah nih malaikatnya, kata Allah, orang yang masih doa kau hancurkan tuh masih ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sekarang kamu melihat mereka melakukan dosa dan maksiat, tapi siapa tahu besok dia pula
melakukan baik, kamu pula berbuat dosa. Hati-hati tuan sekalian. Ingat ucapan Allah yang Rabbil pada Sadik Sigaraga. Sadik itu mertuanya tuh. Hari engkau, besok hari aku pula. Kan gitu kan ya. Kritikannya luar biasa itu. Jangan main-main. Yang kedua Ibrahim. Orang itu melakukan dosa dan maksiat. Kalau bertobat kepada Allah, yang menerima tobat engkau ke Allah. Ya Allah lah ya. Kenapa kamu judge mereka? Kamu hukum mereka? Kalau Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat, bagaimana? Dan yang ketiga Ibrahim, di antara mereka walaupun ibu bapaknya tidak baik, yang kau katakan melakukan dosa dan maksiat itu, siapa tahu di antara mereka yang melahirkan anak-anak yang soleh. Kan tidak sedikit bapak ibunya biasa-biasa aja, tapi anaknya hafal Quran, anaknya jadi ustadz, jadi tok guru, jadi menteri. Bayangkan, sebaliknya bapaknya menteri, orang hebat populer, tapi anaknya penagih dadah, pencoleng, perogol, perasuah, ada. Jadi tuan-tuan hati-hati. Itulah masalah begitu. Jadi tuan sekalian, mari ya. Kalau kita melihat sesuatu jangan mudah menghukum. Relax dulu, santai dulu. Gitu maksudnya begitu, ya. Bukan semua orang yang telah nampak terang kekeramatannya itu berarti telah sempurna pembersihannya daripada penyakit-penyakit hawa nafsu atau penyaringannya, yakni dalam kalangan golongan para wali. Iya. Kekeramatan yang diberikan oleh Allah kepada para wali tujuannya untuk memperkenalkan dengan kenyataan bukti bahwa kekuasaan Allah tidak tergantung atau terikat kepada sebab dan kebiasaan atau hukum causality, sebab musabab, tidak. Bahkan sebab dan kebiasaan itu sering menghijab manusia dari kudrat kekuasaan Allah sebagai awan yang menutup sinar matahari keesaan Allah. Maka yang silau oleh kekeramatan itu terhina, tetapi yang tetap menembus awan itu kepada kekuasaan Allah sehingga tetap hubungannya tidak terputus. Jadi namanya kebiasaan atau mujarabat. Biasa kan yang mengatakan dulu orang tua itulah, ada burung perenjak, kalau orang Jawa cakap ada, oh biasanya akan ada tamu, itu biasanya. Atau ada ramah-ramah depan, oh akan ada tamu, itu kebiasaannya. Atau dengan kata lain ini, kalau mendung berarti hujan. Kalau mendung itu berarti hujan. Dengan mendung ada hujan, tapi jangan sampai ada mendung terus air tempayan dibuang. Dan masa kalah dengan Dedi Dores dan Hela yang mengatakan mendung tak berarti hujan, kan begitu. Jangan main-main dong. Jangan seenak dewe, itu belum tentu. Itu kebiasaan, jangan jadikan suatu perkara mutlak. Bisa berlaku dan juga tidak, kan gitu. Oke Pak ya? Nah, itu masalahnya begitu. Jadi yang penting jangan silau. Setelah diberi kekeramatan, silau pula, mendabik dada pula, merasa paling hebat. Ini yang bahaya tuan sekalian ya. Yang paling baik walaupun mendung, walaupun hujan, tembus masih kepada Allah Ta'ala. Gitu. Baik. Seorang sahabat, Sahal bin Abdullah At-Tasturi berkata, ada kalanya jika saya wudhu, tiba-tiba air itu mengalir di tangan saya berupa cairan emas dan perak. Jawab Sahal bin Abdullah, apakah engkau tidak mengerti bahwa anak kecil jika menangis dihibur dengan boneka supaya diam, atau diberikan es krim supaya diam? Masya Allah, kritikan yang luar biasa tuan sekalian. Wah, dia merasa seolah-olah waktu wudhu airnya jadi emas. Hebat, luar biasa. Kata dia, ini seorang wali ketawa. Bro, kau nih tahu tak, budak-budak tuh kalau nangis oleh ibunya dibelikan es krim atau kasihkan boneka kecil, dia diam. Ceritakan kau seorang wali hanya wudhu nampak emas saja sudah bangga, seolah-olah kamu sudah perfect. Jangan gitu dong. Nah itulah dan hebatnya begitu. Jangan apa yang dipandangkan mata itu jadikan satu dalil bahwa dia sudah keramat, dia sudah luar biasa.
Ini baru saja sedikit aja diberi kelebihan, petiti kalah King Kong. Hanya ngade-ngade pula. Nah, ini Tuhan sekalian ya. Sebab belum tentu. Jadi tatkala melihat sesuatu keindahan-keindahan begitu, jangan mudah merasa bangga, atau kita yang melihat jangan mudah merasa kagum. Kagumlah dengan ciptaan Allah Ta'ala, itu aja sudah cukup. Yang perlu dikagumi adalah ciptaan Allah Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia itu mesti jelek. Sekarang keluar handset ini, katakan sekali, wah kagum, harganya mahal. Tengok aja 2-3 bulan lagi akan jatuh tuan-tuan, ganti yang baru. Itulah manusia. Nah gitu. Kalau ciptaan Allah kan kekal abadi sampai hari kiamat. Oke, baik. Abu Nasr Asy-Syarraj berkata, saya bertanya kepada Al-Hasan bin Salim, apakah arti kekeramatan? Sedang mereka telah dimuliakan oleh Allah sehingga sanggup mengabaikan dunia dan meninggalkannya dengan sukarela. Tetapi bagaimana lalu diberi kemuliaan atau keramat, batu berubah menjadi emas? Apakah artinya itu? Jawabnya, bukannya Allah memberikan karena kotornya, tetapi diberi itu untuk dijadikan hujah, menekan bisikan nafsu, yaitu hawa nafsu yang terlalu khawatir tidak dapat rezeki, sehingga oleh Allah Ta'ala diperlihatkan yang demikian, sehingga dapat berkata bahwa Allah yang dapat mengubah batu menjadi emas, dapat mendatangkan rezeki dan memberi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi Tuhan sekali lagi, apa yang berlaku di dunia ini kecil. Allah bisa merubah segala-galanya sekelip mata saja Tuhan sekalian ya. Jadi jangan sampai terlepas dengan keindahan yang kita lihat, akhirnya lupa dengan yang memberikan keindahan. Nah gitulah. Ya jangan begitu. Jadi tatkala kita menjadi kaya raya, lupa kepada yang memberi rezeki. Nah begitu. Mesti diberikan, dikembalikan kepada Allah Ta'ala sebagiannya. Ya, seperti itu kan Tuhan sekalian. Seperti nanti kita setahun sekali berkorban, itu salah satu di antara manifestasi syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jangan dimplok dewe, dimakan sendiri biar tidak tension, jipek, ampun, diablek, budek dan picek. Kan sudah ingatkan pada bulannya lepas. Contoh tuan-tuan, sebelah kita dapat rezeki kan, besok pagi kita akan sarapan, contoh begitu. Anak kita 4, longa, ude dan usu. Mak 1, bapak 1, 6 orang. Kita nak beri nasi lemak, oke? Total, oke. Mungkin 30 ringgit lah budget. Nah, 30 ringgit ini tuan-tuan tolong sebelum dikeluarkan potong dulu 10%. 10% dari 30 ada 3 ringgit aja. Bawa ke surau sini. Bawa ke masjid. Bayar Allah, tipi Allah. Bayar Allah. Kalau enggak, kalau rumahnya cuma di masjid dan surau, tidak di masjid dan surau, sediakan ini. Kotak amal, sedekah jariah, tulis sedekah jariah. Sebelum kita memberi perut, kita bayar Allah dulu. Itulah rahasia subuh. Sebelum matahari terbit, bayar Allah. Allah enggak perlu banyak, 10% dari 30. Jadi 33 ringgit saja untuk Allah, 27 ringgit untuk tuan dan menplok lah, makanlah coba. Sebegitu pun kadang-kadang masih belum bisa. Luar biasa dekilnya kita tuan sekalian. Ayo mulai. Kita rubah mindset kita. Allah first. Allah dahulukan. Allah dahulukan. Insya Allah tuan-tuan kita akan mendapatkan segala-galanya begitu. Dan kalau kita berikan Allah pun, bukan Allah yang ambil. Allah dah maha kaya. Allah hanya menerima, menyimpan, menokok tambah dan mengembalikan. Nah milik engkau. Masih tak paham lagi? Sontoloyo. Rubah, mari rubah tuan-tuan sekalian. Sebelum kita dirubah oleh Allah Ta'ala, sebelum kita masuk kubur dirubah, gitu ya. Ini salah satu di antara cara. Jadi begitulah mendahulukan. Jangan sampai tengok air jadi emas saja kagum, bingung. Apalagi mendapik dada. Nanti dulu budak-budak kecil kasih es krim juga diam. Nah, jangan gitulah ya. Baik, terakhir Tuhan sekalian sementara ini ya kan ya.
Ishaq bin Ahmad berkata kepada Sahal, nafsuku ini selalu merasa khawatir tidak dapat makan. Maka berkata Sahal, engkau ambil batu itu dan minta kepada Allah supaya dijadikan makan untuk engkau makan. Ishaq bertanya balik, jika berbuat demikian, maka siapa pimpinan atau teladanku dalam berbuat demikian? Jawab Sahal bin Abdullah Tasturi, berteladanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata, hai Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati, supaya tentram hatiku atau nafsuku. Sebenarnya aku sudah telah percaya, tapi nafsu ini tidak puas, kecuali dia telah melihat dengan mata kepala. Jadi minta sesuatu dengan nyata itu tidak salah. Ditanya di siapa toladanku? Ya ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sekalian rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 260. Al-Baqarah 260. Di situ ceritanya Nabi Ibrahim minta pada Allah, ya Allah, bagaimana kau menghidupkannya mati? Allah bertanya balik, Ibrahim, kau tak percaya padaku ke? Kayak bahasa kita lah. Bala, yakin ya Allah, percaya. Tapi untuk menentramkan jiwa, menentramkan nafsuku. Oke, kata Allah, ambil 4 ekor burung, blend dia, bunuh, blend macam tepung ada baby itu. Terus masing-masing taruh, satu di Bukit Kuda, kedua duit Bukit Naga, Bukit Kucing, dan Bukit Rimau. Wah, ada semua itu. Dah, taruh, kamu bertengah-tengah, panggil itu. Coba bayangkan sekalian, panggil serta jadi. Jadi tatkala, ya Allah, tolong kilang saya atau istri saya, anak saya, kerjaan saya, ya Allah, kambing saya, ya Allah. Boleh, enggak apa-apa. Sudah menteramkan jiwa. Contohnya Nabi Ibrahim. Minta supaya bagaimana kau hidup yang mati. Engkau tak percaya. Yakin ya Allah. Tapi ini nafsu nih. Ingin tanya. Jadi sekarang ya Allah, jadikan ini, air ini menjadi emas. Boleh aja minta pada Allah. Kalau Allah menjadikan bukan perkara mustahil. Bisa aja, buktinya ada kok. Tongkat Nabi Musa dibukukan pecah lautan, pecah jadi 2. Tongkat bisa jadi ular, bisa. Nabi Sulaiman, tatkala seorang ulama mendatangkan singgasana Balqis sekelip mata, bisa. Itu semua kehendak Allah. Yang penting Tuhan minta pada mesti yakin. Belum minta iya ke sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan dikabulkan Allah. Mau minta soal iya ke yang enggak yakin minta pada Allah Ta'ala. Jadi gitu contohnya ada Nabi Ibrahim. Jadi dikaji oleh ahli sufi dan sekalian, 4 ekor burung itu kenapa dibunuh? Ada kajiannya. 4 ekor burung apa? Pertama burung merak, kedua merpati, ketiga ayam jantan, gagak. Wah, coba bayangkan. Ahli tasawuf kalau dah mengkaji dikaji apa sebabnya. Kenapa burung merak? Ini simbol kesombongan. Burung merak kan sombong, mekar gitu teman-teman. Burung merpati simbol orang malas, hanya pusing-pusing sini aja nggak bisa keluar jauh. Itu gaya burung merpati. Ada pendakwah tak boleh, mesti keluar itu. Karena kalau ayam jantan kerjanya sih kejar-kejar betina saja kerjanya. Wah, ini ayam jantan tuh, gitu. Dan burung gagak, burung yang lose control, hal-halam tam kromo aja. Itu adalah ini contoh. Jadi Tuhan sekalian, jadi kalau minta tuh jangan pernah ragu-ragu. Allah bisa memberikan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada kata mustahil bagi Allah Ta'ala, kecuali memang sifat mustahilnya Allah. Tapi minta jangan pernah ragu-ragu, serius minta, terutama di 2/3 malam, karena minta itu justru perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku mesti aku beri. Oke Tuhan ya. Minta maaf, berhenti di sini dulu sekejap. Saya memberi laluan untuk berbicara tentang amalan di bulan Dzulhijjah. Singkat aja dan sekalian ya. Ini saya petik dengan sebuah kitab namanya Durratun Nasihin oleh Al-Ustadz Utsman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Beliau berbicara tentang bulan Dzulhijjah ini dan sekalian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri
walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Nah, ya Allah yang bersumpah nih. Kalau Allah bersumpah mesti sesuatu yang luar biasa. Menjadi penting tuan-tuan kalau nak yakin orang masih bersumpah, sumpah Tuhan diterima oleh mahkamah. Coba bayangkan, ini sumpah Allah yang mencipta segala-galanya. Mesti di sebalik sumpah Allah ada sesuatu yang luar biasa. Demi malam-malam yang ke-10. Artinya apa? Ternyata tuan-tuan kita umat Nabi Muhammad SAW ini sangat bertuah. Dalam 1 tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Oke ya. Pertama 10 akhir Ramadan. Istimewanya terletak di malam Lailatul Qadar. Syabas dan tahniah yang tuan-tuan telah bertugas rumus ketika itu. Mencari mulai siangnya berpuasa, malamnya qiyam dengan tadarusnya atau dengan baca Qur'annya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, sodakonya, sholawatnya. Oh, luar biasa. Tahniah. Oke. Dan kedua 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini akan kita ceritakan karena 1 sampai 10 peristiwa yang sangat mengagumkan. Dan yang ketiga 10 awal bulan Muharram. Itu istimewanya nanti di hari kedua, 2 hari yaitu Tasu'a dan Asyura. Hari ke-9 dan ke-10 Muharram. Ada apa? Kita bicara episode akan datang. Oke, sekarang kita fokuskan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah Tuhan sekalian, amal tentu yang terbaik pertama menunaikan ibadah haji dan umrah. Oke Tuhan ya. Sekarang disebut bulan Dzulqaidah. Dzulqaidah itu artinya mempunyai prinsip yang berkepribadian, yang sudah mantap, yang sudah punya jati diri. Itu Dzulqaidah. Sebentar lagi masuk Dzulhijjah, bulan pengorbanan. Tuhan dituntut oleh Allah dan Rasulnya, sanggup enggak meninggalkan tumpah darahnya ini, meninggalkan istri dan putra-putrinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kilangnya, meninggalkan duitnya dan sebagainya untuk pergi ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kalau nggak gitu, korban, ibadah korban. Nanti kita bahas. Tuan sekalian ya. Baik. Yang kedua Tuhan sekalian, puasa sunnah 9 hari. Di bulan Dzulhijjah ini puasa sunnah 9 hari. Dasarnya hadis daripada Rasulullah SAW yang menyampaikan an Ibni Abbas radhiyallahu an. Sanadnya sahih. Yaitu pakcik Rasulullah SAW menyampaikan. Saya terjemahkan secara bebas saja. Tanggal 1 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa Nabi Adam alaihissalam. Sekaligus perjumpaan manusia pertama di dunia antara atuk kita dan nenek kita di Jabal Rahmah di Arafah. Bagi Tuhan sudah pergi haji umrah akan tahu. Dan bahkan sekarang Jabal Rahmah masih kekal, masih kukuh Tuhan sekalian. Tuhan boleh naik. Itu pertemuan atuk dan nenek kita. Dah berapa juta tahun tuh, luar biasa. Nabi Adam dan Hawa telah diusir oleh Allah Ta'ala dari surga ke dunia karena melanggar undang-undangnya. Padahal melanggarnya sedikit saja. Allah berfirman, Adam dan Hawa makan minumlah sekendak kamu, jangan mendekati pokok ini. Tapi ternyata kelicikan iblis mengganggu Adam dan Hawa atau dana kita tergelincir. Akhirnya turunkan ke dunia. Konon Nabi Adam di benua India dan Siti Hawa di Jeddah. Jeddah dari Mekah sana. Coba Tuan-tuan kita berimajinasi sekejap. Dunia yang begitu luas ini diisi 2 orang saja. Masih hutan belantara, binatangnya dinosaur tuan-tuan, anaconda masih berkeliaran itu. Apalagi ular naganya, wah luar biasa. Nabi Adam turun dalam keadaan telanjang, bulat, tak tahu mak pakai mana, nak minum apa, makan apa tidak ada, tak tahu apa-apa. Hanya menangis dan menangis dan menangis. Tangisannya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil berjalan, tak tahu mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan. Jalan, hanya jalan dan jalan. Tanpa memikirkan resikonya apa. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga ibunda kita, nenek kita, opah kita.
Grandma kita juga menangis. Jalan-jalan ketemunya di Jabal Rahmah. Dan ketemunya inilah menurut Nabi SAW tanggal 1 Dzulhijjah. Sesiapa yang berpuasa, yakni prihatin, merasa betapa beratnya yang dirasakan atuk dan nenek ketika itu, hanya cukup dengan puasa, itu pun ganjarannya diampunkan seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Syabas dan tahniah bagi tuan-tuan yang setiap tahun puasa 9 hari. Ini datanya belum? Jom kita mulai. Oke. 2 Dzulhijjah. Peristiwa diterimanya doa Nabi Yunus alaihissalam, sekaligus keluarnya dia perut ikan. Nabi Yunus juga diuji oleh Ta'ala dan sekalian. Padahal beliau pergi ke pulau lain itu bukan nak piknik, bukan nak enjoy, bukan nak santai, bukan nak melancong tuan sekalian, nak berdakwah. Maklumlah seorang Nabi dan Rasul, tapi juga manusia, tatkala tidak mendapat sambutan give up juga lah ya. Maka nak coba pergi ke pulau lain dengan anggapan mungkin disalahkan diterima. Ternyata sikap macam ini oleh Allah disalahkan. Seorang pemimpin tidak boleh putus asa. Kewajibannya berdoa, berusaha menyampaikan. Sukses tidak itu bukan urusan manusia, urusan Allah. Jadi dianggap salah. Pergi sana dianggap salah. Ya sudah, duduk di sini laksanakan dulu sampai Allah yang menentukan. Akhirnya dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan nun. Konon dulu ikan paus lah sekarang ya, ikan paus yang jos itu. Tuan tengok dalam perut ikan, jangankan sehari 2 jam mati tuan-tuan. Itu kaidah otak sehat lah, bukan otak gila. Tapi ternyata Allah menghendaki dalam perut ikan ini 40 hari 40 malam. Juga tidak ada senjata lain kecuali hanya menangis, berdoa kepada Allah. Doanya juga diabadikan Al-Quran dan Tuhan sudah hafal semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. 2 nabi tatkala diambil tindakan disiplin, bukan mengeluh, bukan mengatakan ya Allah apa salahku, kenapa begini, kenapa begitu. Tak ada. Aku kan sudah dakwah, ya Allah kenapa ini. Enggak ada. Yang ada, kalau Nabi Adam, style Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim dari ya Allah. Style Nabi Yunus, inni kuntu minadh dhalimin, aku zalim ya Allah, aku yang salah ya Allah, aku dosa ya Allah. Bukan pasal you I begini, pasal lu gue begini, pasal payah, pasal Tuhan sekalian. Saya yang salah ya Allah, saya salah ya Allah. Itu aja yang paling baik. Segera Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Akhirnya Nabi Yunus AS keluar dari ikan. Ikan diperintah Allah minggir dan memuntahkan. Dan dimuntahkanlah kembali ini. Jatuh tanggal 2 Dzulhijjah. Sesiapa yang berpuasa tanggal 2 ini, Allah akan catat ibadah selama 1 tahun dan tidak punya dosa sekelip mata pun. Masya Allah, luar biasa. 2. Hari ketiga, hari terimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria juga diuji Allah Tuhan sekalian. Setiap Nabi semua ujiannya berat-berat. Beliau kawin dia berpuluh tahun tidak punya anak, belum dikurniai anak. Istrinya sudah menopause, sudah tua tuan-tuan, sudah tua. Menurut teori medis tidak akan punya anak, tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria tetap mohon kepada Allah karena tidak menggunakan teori manusia. Yang ada yang minta kasih sayang Allah. Doanya juga diabadikan. Rujuk dari surah Al-Anbiya ayat 89 ayat 90 itu. Apa doanya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan ke aku keseorangan. Jangan kau zat yang memberi keturunan. Nah, jadi pelajarannya, kalau kita punya saudara, punya jiran, punya teman yang sudah bertahun kawin belum anak, coba ayat bismillah puasa hari ketiga ini dan mulai sahur sampai berbuka banyak zikirkan ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Terus sampai tahu kalau moyang kita Nabi Zakaria juga dikabulkan Allah, apa salahnya cucunya kan begitu. Yang penting yakin. Itulah kan sekalian ya, siapa yang berpuasa tanggal 3 Dzulhijjah ini akan dikabulkan segala doa-doanya.
Walaupun tuan dan puan sudah punya putra, sudah punya cucu dan sebagainya, tetap berdoa, tetap puasa, karena kita hajatnya masih banyak lagi. Empat Dzulhijjah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan. Barang siapa berpuasa akan dibebaskan daripada kefakiran, dari kemiskinan, dan di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh dan orang mulia. Nabi Isa juga diuji Allah dalam keadaan miskin. Bayangkan sekalian, semiskin-miskin rakyat Malaysia, kalau lahir Tuhan sekalian melahirkan anak, akan di hospital atau klinik. Setidak-tidaknya kalau di rumah, jiran-jiran kita banyak yang membantu. Makanannya, minumannya, bahkan pampasnya, luar biasa. Itu Nabi Isa sendirian, lahir di kandang kambing. Subhanallah, luar biasa. Maka dari itu Allah akan berhujah 4 nabi ini kepada orang yang 4 yang degil. Pertama, orang kaya raya, popular, glamour, kondang kaloko, kajulun doro, segalanya punya, tapi tidak ibadah kepada Allah, akan dipanggilkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya mana dengan Sulaiman? Gak bisa jawab, go to hell. Kedua, orang miskin nih. Orang miskin, alasannya nak pergi surau, macam gak boleh miskin dan sebagainya, dipanggil Nabi Isa ini. Nabi Isa miskin tapi juga ibadah kepada Allah. Tidak bisa jawab, go to hell. Ketiga, orang yang sakit-sakitan, dipanggilkan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang paling banyak ujian sakit berat. Maaf, Nabi juga ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, orang yang kerja berat, orang yang kerja itu diukur berat, orang itu dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Nabi Yusuf itu akhirnya menjadi Perdana Menteri, tapi masih mudanya, masih kanak-kanaknya dijual oleh abangnya sendiri menjadi hamba abdi, buruh, maka dipanggil itu. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Minta maaf Tuhan, oleh karena ada isyarat untuk waktu isya, silakan kita beri ruang waktu adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulullah. Allahu akbar. Wassalatul qayyimati sayyidil wahid. Wasyarafat wa darajatul wasawat. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara sekalian. Kita teruskan sekali lagi. Jadi itu tadi Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya hari kelima Dzulhijjah yaitu lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa tanggal 5 ini akan dibebaskan dari sifat hipokrit dan juga dari siksa kubur. Subhanallah. Nabi Musa salah satu nabi namanya yang paling banyak sebut dalam Al-Quran. Dan beliau banyak bersasa kepada kita karena ketika Nabi SAW turun daripada Isra dan Mi'raj di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu happy, bangga dan memberi hadiah kepada kita sebagai cucu-cucunya. Sahabat baca tasbih mendapat landscape surga. Itu hadiah dari bana moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tatkala Nabi Musa lahir ke-6 ditanya, Muhammad kamu dapat apa? Salat 50 kali sehari semalam. Enggak kuat mah. Tolong minta pada Allah dikurangi. Diskon. Umat kamu tuh kecil-kecil, degil-degil, dablek-dablek. Minta. Nabi pun mengikuti. Naik turun 9 kali itu antara sehingga tinggal 5 kali sehari semalam. Bayangkan, itu alhamdulillah. Itu pun nilainya sama dengan soal 50 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Baik sekalian, Nabi Musa ada nabi yang bisa mengalahkan Firaun, Haman dan Qarun. Tapi yang uniknya, tatkala Nabi Musa kecil itu ada 2 Musa. Yang satu Musa dibela Jibril, namanya Musa Samiri. Dan Musa yang dibela oleh Firaun, akhirnya Nabi Musa ini. Bayangkan, jadi tuan-tuan di sini pelajaran yang luar biasa berlaku pada peristiwa ini. Kita jangan judge orang. Dibela orang kafir, dibela malaikat yang bela. Tapi jadinya kafir. Itu Musa Samiri. Tapi Firaun, manusia biadab yang mengakui Tuhan, yang membela Nabi Musa, tapi jadi hebat. Jadi tuan sekalian, tentang ini kafir nanti dulu lah. Itu belum tentu. Kalau waktu 2 hari sebelum mati dia masuk Islam, bagaimana dengan kita? Jadi oleh karena itu yang ada itu urusan Allah SWT. Kita mendoakan, kewajiban kita mendoakan. Itu aja. Jangan sikit-sikit merasa sok semacam suci, yang paling baik, paling tak payah dan sekalian. Kita belum tentu. Yang menilai kita bukan manusia, bukan diri kita. Yang menilai kita adalah Allah SWT. Luar biasa kan? Baik. Karena Allah bisa memasukkan surga pelacur. Allah bisa memasukkan surga pembunuh 100 kepala. Tapi juga Allah bisa masukkan neraka orang alim ulama, orang hafid Quran atau orang hafal Quran, orang yang ahli mukri, baca Quran, orang yang dermawan dan orang mati syahid diheret masuk neraka. Ini hadis sahih. Itu jangan main. Gitu aja. Jadi mari kita biasa. Yang penting mengabdi pada Allah Ta'ala. Bila melakukan kesilapan, ada contohnya mengaku salah, segera mengaku salah, si Allah segera mengampuni. Baik. Itu Nabi Musa. Tanggal 6 Dzulhijjah, hari terimanya doa para nabi dan rasul. Nabi itu ada 250.000. Yang wajib kita ketahui nabi dan rasul ada 25 orang. Alhamdulillah. Dan ini biasanya doa-doa ini Allah kabulkan di 6 Dzulhijjah. Barang siapa berpuasa tanggal 6 ini, Allah akan memandang dengan penuh kasih sayang. Dan sesiapa dipandang Allah dengan penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Semuanya luar biasa. 7 Dzulhijjah, hari ditutupnya seluruh pintu neraka jahanam. Siapa yang berpuasa tanggal 7 ini, Allah akan tutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Bagi Tuhan yang businessman atau businesswoman, kesempatan paling baik. Ajak perintah anak buahnya untuk berpuasa. Nanti berbuka bersama di hotel ada kediaman bosnya. Ajak keluarga semuanya menikmati, mensyukuri bisa berpuasa tanggal 7 Dzulhijjah. Atau Tuhan sekali kasih bonus pada pekerja-pekerjanya.
Oke, yang berpuasa dikasih untuk berbuka atau berbuka begitu. Atau kepada imam-imam surah, setiap imam surah 500, imam masjid 1000, pensyarah macam Ustaz Tunggul ini 2000. Ini guru aja tapi serius. Oleh itu sekali. Ya kaya kok, kaya kan mesti begitu, jangan main-main. Daripada nanti jadi ular, ada melilit tuan-tuan sekalian, bagaimana? Nanti minta tolong siapa? Nanti minta tolong anak jadi profesor, anak jadi dokter. Jangan harap tuan-tuan jadi panggal diri sate, jangan main-main itu. Itu kekayaan jangan dipamerkan, nggak ada guna tuan sekalian. Oke, ya. Jadi itu tanggal 7. 8 Dzulhijjah dikenali hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah disebut hari confuse, hari bingung. Kenapa hari bingung? Nabi Ibrahim kali pertama mimpi diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Ya Allah Tuhan sekalian. Yang jadi bingung, takkan Allah perintah menyembelih anak? Gimana ini? Kalau bukan ini, tak mungkin. Karena gangguan iblis tidak mungkin pada Nabi. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu tuan sekalian. Kalau mimpinya para ulama, para wali-waliullah itu ilham. Kalau mimpinya kita nanti dulu. Kalau sebelum mimpi sholat istikharah dulu, sholat hajat, insya Allah mimpinya benar. Kalau selepas sholat subuh tidur mimpi kejar ular, ya betul itu. Emang mimpi gembleng itu sekalian. Ini mimpinya Nabi wahyu. Dia terkejut. Kenapa ini perintah Allah begini? Maka disebut Tarwiyah. Siapa yang prihatin atau berpuasa pada tanggal 8 ini, Allah saja mengetahui betapa agungnya ganjaran. Tuan-tuan, jangankan anak 1, tuan-tuan punya anak 4, hanya sekolah bukan ke luar negeri, hanya Melaka saja, pergi Perak aja. Ya Allah, maknya itu pagi-pagi telepon, Long, dah makan belum? Sudah. Apa lauknya? Tempe. Alamak, tempe mati anakku ini. Baru tempenya bingung lakut kalau mati. Masya Allah. Itu sayangnya orang tua tuan sekalian. Tidak salah sayang. Begitulah. Apalagi ini anak ketika itu Ismail. Malah masih handsome-handsome-nya umur 13 tahun. Oke. Akhirnya tanggal ke-9 last puasa. Disebut Yaumul Arafah, hari kepastian, hari yakin, hari di mana Nabi Ibrahim mimpi kali keduanya. Perintahnya sama, jamnya sama untuk menyembelih putranya. Yakin itu daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka barang siapa yang berpuasa, yang berprihatin, Allah akan ampun dengan dosa-dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan setahun yang sedang kita lakukan ini. Mananya dosa tahun 2001, 2002, 2003. Masya Allah, khalas. Ini fadilah keutamaan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tuan-tuan, terserah. Kalau boleh saya sarankan, ayo bismillah, lakukan 1 sampai 9 kita berpuasa. Kalau nggak mampu 9 ya 8, tak mampu 8 ya 5, 5 tak mampu 3, 3 tak mampu paling benar 1, yaitu hari Arafah. Kalau 1 pun tak mampu, tolong tuan-tuan daftar masuk kubur aja lah tuan-tuan, menghabiskan beras Malaysia saja. Ndablek kok dibelah tuh, ya. Jangan ndablek lah tuan-tuan. Ajar putra-putrinya, kan ini sunnah muakkad ini. Wallahu alam. Baik. Akhirnya tanggal 10 Dzulhijjah dikenali Yaumul Adha, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ini tertera surat Shafat, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbakuka fangdur madza tara qala ya abdil matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini kalau di layar mutiara kan tuan-tuan banyak yang pingsan sekalian. Dialog antara bapak dengan anaknya. Wahai putraku Ismail, tadi malam bapak mimpi nak diperintah Allah menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Ya Allah, Ismail anak yang pintar, anak yang soleh, ditarbiyah oleh ibunya Siti Hajar dalam suasana mantap. Dan tahu sejarahnya Ismail lahir, ya Allah, di Makkah Mukarramah kering kontang tuan sekalian, tak ada ayat dah. Masya Allah, luar biasa. Dalam kepanasan begitu Ismail ditaruh di sini, nampak di sofa, bukit sofa macam ada air. Pergi takdok pula, pergi Marwah, lari-lari. Dalam keadaan itu kepanasan Ismail, menghentak-hentak kakinya.
Tapi akhirnya menjadi mukjizat yang luar biasa. Keluarlah air yang dikenai air Zam-Zam sampai sekarang tidak pernah putus. Ini hasil penderitaan tuan-tuan, hasil perjuangan seorang ibu dengan anak dan bapaknya. Karena Nabi Ibrahim diperintah oleh balik ke negeri Syam untuk berdakwah. Istrinya dengan anak ditinggal bukan ada mall, bukan ada 99, bukan ada Tesco, Jasco, Paksen, Giant. Enggak ada dan sekalian, ada kering kontang, batu dan pasir. Ini luar biasa. Tapi dengan ketabahan, kesabaran melahirkan suasana yang luar biasa sehingga diabadikan dalam haji, dalam syariat haji, sa'inya dan air Zam-Zam. Nah, luar biasa kan? Begitulah Tuhan sekalian. Kalau orang yang sabar tabah pasti ada hasilnya. Baik. Jadi hari pengorbanan di mana disebutkan siapa yang berkorban Tuhan sekalian, mulai tetesan darah pertama kita lembu atau kawin sop, darah pertama tetes sampai terakhir, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosa seluruh keluarganya. Dan siapa yang memberikan makanan korban tadi kepada orang mukmin dan memberi sedekah akan dibangkitkan dan daripada di hari kiamat nanti dalam keadaan selamat dan nilainya lebih berat daripada gunung Uhud. Luar biasa. Oleh itu Nabi SAW bersabda, "Man kana satu alam yudhahi fala yukarim musallana." Siapa punya duit dan tidak mau berkorban, enggak usah pergi masjid, enggak usah pergi surau, tak payahlah pura-pura takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat lokek wakil ketekut cetil bedidil detewil. Korban tuan-tuan hanya 700 saja, hanya 800, tak ada 1000 pun. Dan tuan-tuan every month bayar bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil kereta, bil Clinton, any bill every month katakan 2000 atau ada 3000. Coba bayangkan every month, tiap bulan 2000, tak ada masalah. Ini hanya 700. Tuan-tuan tidak mampu, pembohong. Tuan-tuan jadi sahabat dihukum Allah Ta'ala tuan sekalian, jangan main-main lah. Korban itu tahu tak? Korban dikata-kata korabaya, korban. Pendekatan. Orang yang berkorban, orang mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan Allah sudah berjanji, ini hadis kursi, nggak percaya kafir serta merta. Siapa mendekat kepadaku, korib kepadaku, satu jengkal, aku datang satu hasta. Siapa korib kepada satu hasta, aku datang satu depa. Saya datang dengan berjalan, aku datang berlari. Korban satu ekor, kau balikan 700, kurang apa lagi? Dan akan menjadi kendaraan di hari akhirat. Oh, saya nggak mau naik kambing atau naik kelembu atau naik sapi, naik kerbau, bukan. Nanti kebunya, lembunya akan menjadi Boeing 737, 737-47. Kalau kambing menjadi helikopter. Tak percaya Tuhan mati masuk kubur, telepon saya nanti. Geram dulu aku ya. Oh, ini tuh caranya begitu sekalian. Takkan Tuhan sekalian, handsetnya harganya berapa pula? Itu tayar kereta berapa Tuhan sekalian? Ini setahun sekalinya 700 alasan saja. Ini ada lagi model yang lain ini. Yang terpengaruh dengan di radio IKIM dan sebagainya. Korban hanya 250, 280, hanya 300. Akhirnya terperangkap. Padahal orang ini kalau mau beli kereta yang berjenama, mau kasut yang berjenama, mau baju yang berjenama. Coba bayangkan. Tahu korban yang surut. Apa ini? So what happened? Ini otak apa ini? Gimana Tuhan macam begini kepada Allah? Ngawur saya dewe aja. Asih murahan ya, jangan dong. Tuhan tahu kan di sana. Kalau diantarkan ke negara miskin, di mana peti sejuk tak punya, melambat daging tak apa, akhirnya dibuang, ditanam, dimakan anjing dan sebagainya itu. Bahkan kadang ini dengar dari murid saya sendiri itu, Ustadz saya korban niatnya itu tahu-tahu katanya dibelikan Quran untuk dibagi-bagi macam mana. Yang salah bukan ibu, yang salah bukan puan-puan, yang salah yang mengajakkan untuk korban ke sana ke sini. Jangan main-main sekalian. Banyak orang tidak takut dosa. Tuhan jelas korban di sini, tengok sendiri jelas. Begitulah itu masalahnya. Jadi jangan main-main, jangan cari murahnya. Besar min matang mahal.
Jadi slipper yang mahal, kasut yang mahal, baju yang mahal, korban yang curut. Kalau saya jadi malaikat tak kaplok, saya naik dewi. Ya sudah, stoplah Tuhan macam ini nih. Korban, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah perhitungan dengan Allah. Allah tidak pernah perhitungan dengan kita, Tuhan-Tuhan. Sejak kita dalam kandungan mak sampai sekarang, Allah tak pernah perhitungan. Allah tak minta balasan, tak minta duit, tak minta makanan, tak minta minuman, tak minta diangkat. Allah yang memberi. Kenalah perintah korban sikit tahun sekali aja. Macam-macam alasannya. Nanti kalau Tuhan tidak mau, padahal punya itu tadilah. Siapa punya duit tidak berkorban, tak usah pergi musola. Hadis yang kedua, mangkali satu malam bitahi falyamut insya Yahudian wa insya Nasranian. Punya duit dan tidak korban, pilih mati Yahudi atau Nasrani. Waliyadzubillah. Tolong Tuhan ya, yang belum korban, kalau surah ini sudah tutup, masjid sudah tutup, sekali-sekali korban dengan Pondok Ustaz Wahidin Soekarno. Telepon, ini saya masih ada kurang 3 nama saja. Satu bagian ya 700 saja, 700. Itu kan bismillah sekali-kali. Di sana jelas yang makan para santri-santri yang mau nyembelih mesti hafid Quran, saya tidak izinkan yang lain. Mesti payam yang hafid Quran, menyembelih yang begitu. Gitulah Tuhan ya. Kalau ingin gabung dengan saya silahkan. Masih ada kesempatan, saya beri masa sampai tanggal 25 Jun. Kalau Tuhan-Tuhan ingin, kalau sudah tutup semalah, mana-mana tutup, ayo bismillah. Atau Tuhan-Tuhan mau, mari Ustaz Salim ini. Oke, sekali-kali korban dengan kami. Oke Tuhan ya. Itu aja, sekali lagi. Mari saya ingatkan, puasanya 9 hari. Di hari ke-10, 11, 12, 13, 4 hari korban. Yakinkanlah Tuhan sekalian, korban, sayang korban, Allah SWT akan membalas sesuatu yang luar biasa kepada kita. Oke, mengakhiri kuliah pada malam hari ini, ada satu hadis dalam kitab itu juga, yang artinya lebih kurang, sesiapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, bermana menutup tahun dengan puasa dan membuka tahun juga dengan puasa, baginya kafarah bisa menghapus dosa-dosa khamsina sanah, 50 tahun. Bayangkan ya, jadi akhir bulan Dzulhijjah puasa, tutup tahun dengan puasa, awal bulan Muharram buka tahun dengan puasa. Ini bisa menghapus dosa-dosa khamsina sanah, 50 tahun. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Ta'ala bisa melakukan semua. Saja Tuhan ya. Selamat menyambut Idul Adha, selamat berpuasa dulu, selamat berkorban, selamat beribadah. Beribadah dengan sodakonya, dengan takbirnya, tahmid, tahlil dan silaturahim. Mudah-mudahan segala sesuatu akan dimudahkan Allah Ta'ala. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan tariq. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatika rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja atau kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim-muslimat mukmin seantero dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi wahdi rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.